Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Firdana. Di sini saya akan membahas tentang interaksi psikologi antara dai dan mad'u. Dalam setiap proses dakwah pasti terjadi interaksi, yaitu interaksi antara dai dan mad'u. Dalam proses dakwah, interaksi digunakan untuk mempengaruhi mad'u dengan harapan adanya perubahan sikap, pengetahuan, tingkah laku sesuai dengan materi dakwah yang disampaikan, yaitu demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi dai dan mad'u. Yang pertama yaitu ada imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan maupun gaya hidup. Yang kedua yaitu ada identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan yang ada dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti yaitu proses di mana seseorang dapat menerima penglihatan atau pedoman-pedoman dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu simpati. Simpati yaitu proses di mana kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatan. Dalam proses dakwah, arti interaksi sosial antara dai dan mad'u setidaknya memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu dai dan mad'u sebenarnya terlibat dalam proses belajar. Mad'u belajar kepada dai, tetapi dai juga belajar kepada mad'u melalui umpan balik yang disampaikan oleh mad'u. Yang kedua yaitu antara dai dan mad'u terjadi komunikasi. Contohnya yaitu tepuk tangan melambangkan suka dan kegaduhan atau mengantuk. Dalam proses dakwah melambangkan penolakan. Yang ketiga yaitu adanya mekanisme penyesuaian diri antara dai dan mad'u. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam proses dakwah. Yang pertama yaitu ada dai. Dai adalah kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam proses dakwah. Yang kedua yaitu mad'u. Mad'u adalah objek atau sasaran dakwah berupa manusia yang harus dibimbing dan dibina untuk menjadi manusia beragama sesuai dengan tujuan dakwah. Yang ketiga yaitu lingkungan dakwah. Lingkungan dakwah adalah suatu faktor yang besar pengaruhnya bagi sasaran dakwah. Yang keempat yaitu media dakwah adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan dakwah. Dan yang terakhir yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah faktor yang menjadi pedoman arah proses yang dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.